sekolah dan universitas memang jago dalam memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Namun, ada banyak hal penting lainnya yang tidak mereka ajarkan, yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk sukses dan berkembang dalam kehidupan. Keterampilan-keterampilan ini bukan cuma penting, tapi wajib kita kuasai. Nah, di video kali ini, kita udah rangkum hal-hal esensial yang harus banget kamu pelajari. Mulai dari mengelola hubungan sosial hingga membangun karier yang cemerlang, semua demi menjadi pribadi yang sukses secara holistik. Yuk, simak videonya. Nomor 1. Cara berpikir yang matang. Hidup itu penuh dengan segudang tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Setiap keputusan yang kita ambil, nggak peduli sepele atau besar, selalu ada konsekuensinya. Efeknya bisa langsung terasa, atau malah menunggu waktu, dan nggak cuma berdampak pada diri sendiri, tapi juga orang di sekitar kita. Memilih jalan yang tepat itu penting banget, karena bisa jadi penentu antara meraih kebahagiaan, atau menyesal, sukses atau gagal, dan banyak hal lainnya. Makanya, kita harus punya kemampuan untuk memilah dan memilih, untuk bisa menimbang segala skenario dan situasi yang pasti akan kita hadapi. Karena di setiap pilihan, ada cerita hidup yang ingin kita raih. Nomor 2, skill komunikasi. Dalam perjalanan hidup, kita nggak pernah sendiri. Ada keluarga, pacar, sahabat, kolega, sampai bos yang selalu ada di sekeliling kita. Setiap interaksi yang kita lakukan pasti butuh aturan-aturan sosial yang nggak tertulis, seperti saling menghormati dan berbagi. Generasi kita ini, generasi yang tumbuh dengan smartphone di tangan, lebih sering ngobrol lewat chat, email, atau DM di media sosial. Tapi, karena terbiasa banget dengan cara komunikasi yang super canggih ini, skill komunikasi langsung kita jadi kayak barang antik, jarang dipakai dan kadang ketinggalan zaman. Hal ini bisa bikin kita terisolasi, nggak belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Padahal, punya skill komunikasi yang mumpuni itu penting banget loh. Bisa jadi kunci buat sukses di karier dan hubungan yang kita jalani. Jadi penting buat kita untuk tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam dan mendengarkan, serta gimana caranya buat nyambung dengan orang lain. Ini semua adalah skill yang wajib hukumnya buat kita kuasai, baik di tempat kerja maupun dalam menjalin hubungan. Nomor 3, cara mengelola uang. Mengatur keuangan itu skill yang krusial banget, dan makin dini kamu menguasainya makin oke. Di sekolah bisnis, akuntansi, atau keuangan, kamu bakal diajarin soal prosedur dan struktur bisnis yang rumit. Tapi, soal mengatur duit pribadi, investasi, atau cara menabung? Kurang. Belum lagi soal gimana caranya bikin dan jaga kredit yang bagus. Ini penting loh, terutama kalau kamu pengen beli rumah atau mobil di masa depan. Tanpa kredit yang oke, kamu harus siap dengan duit kontan buat bayar langsung. Sayangnya, masih banyak yang belum paham gimana cara hitung bunga, apa itu suku bunga yang layak, pengaruhnya ke skor kredit kamu, sampai gimana cara ngitung pembayaran minimum. Nah, ini nih yang harusnya kita kuasai supaya bisa jadi master dalam mengelola keuangan pribadi kita. Nomor 4, dinamika hubungan dan keluarga. Berada dalam sebuah hubungan, membangun keluarga, dan membesarkan anak-anak itu ibarat menjalani maraton yang nggak ada garis finishnya. Ini bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang kerja keras yang nggak kenal lelah. Jangan salah sangka, ya. Ini bukan berarti hubungan atau keluarga itu beban. Justru sebaliknya, ini adalah hal-hal yang luar biasa. Tapi, untuk menjaga agar pernikahan tetap langgeng, dibutuhkan lebih dari sekadar cinta. Butuh pengertian, saling menghargai, koneksi yang dibangun hari demi hari, komitmen, dan masih banyak lagi. Dan nggak semua orang siap untuk itu. Sayangnya sekolah nggak pernah ngasih pelajaran tentang gimana caranya membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Begitu juga dengan membesarkan anak. Nggak ada orang tua yang bilang kalau membesarkan anak itu gampang. Semua orang tua akan setuju ini adalah perjalanan yang penuh pembelajaran. Ada banyak hal yang nggak terduga dan nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi, percayalah, ini semua adalah bagian dari proses menjadi orang tua yang hebat.
Nomor 5, adab dan etiket. Adab dan etiket, dua kata yang kayaknya mulai langka di zaman sekarang. Padahal, ini adalah kunci utama buat hidup di masyarakat yang beradab. Pakai etiket yang tepat itu bukan cuma soal tata krama, tapi juga tentang gimana cara kita bikin kesan yang baik di mata semua orang. Mulai dari teman, keluarga, guru, bos, sampai orang yang baru kita kenal di jalan. Lebih dari itu, etiket yang baik itu cerminan diri kita yang layak dihormati. Nggak cuma soal sopan santun, tapi juga tentang kebaikan hati dan rasa hormat yang kita tunjukin ke semua orang yang kita temui. Kalau kamu lagi di luar negeri atau di tempat baru, penting banget buat belajar adat dan etiket setempat. Karena tanpa itu, kita bisa aja kelihatan nggak sopan. Bahkan tanpa sengaja bisa nyakitin hati orang lain dengan apa yang kita lakuin atau nggak lakuin. Jadi, yuk, jaga etiket, karena itu adalah cerminan diri kita di mata dunia. Nomor 6, misi mencari kerja. Pendidikan itu punya dua misi utama. Pertama, bikin kita jadi lebih pinter dan berwawasan. Kedua, siapin kita buat terjun ke dunia kerja yang kompetitif. Mencari kerja itu krusial banget, karena dari situ kita bisa mandiri dan nafkahin keluarga. Tapi, ironisnya, banyak dari kita yang masih bingung gimana caranya dapetin kerja. Mulai dari nulis resume yang meyakinkan, cari info lowongan kerja yang pas, sampai paham apa aja sih yang diincer sama para HRD. Ini semua adalah skill yang harusnya kita kuasai sejak dini, supaya kita nggak cuma jadi pencari kerja, tapi juga pilihan utama bagi para pencari talenta. Nomor 7, rumah dan mobil. Membeli rumah dan mobil itu kayak mengambil langkah besar dalam game kehidupan. Kedua hal ini adalah pembelian yang paling bikin kantong jebol, tapi juga paling berharga. Sayangnya sekolah nggak pernah ngajarin kita gimana caranya menghadapi proses yang ribet ini. Kita harus jadi pakar dalam memilih antara beli atau sewa, dan gimana caranya berhadapan dengan sales yang kadang cuma mikirin untung mereka sendiri. Belum lagi, setelah punya mobil, kita juga harus pinter-pinter pilih asuransi dan ngerti cara perawatannya yang benar. Sama aja kalau kita bicara soal rumah. Mulai dari timing yang pas, tawar-menawar harga, ngurus hipotek, sampai berurusan dengan agen properti yang licik, semua butuh keahlian khusus. Dan tentu saja, ada juga soal pemeliharaan rumah yang nggak kalah penting. Nomor 8. Pelajaran berharga dari kegagalan. Banyak yang salah kaprah, mengira kegagalan itu tanda kita kalah. Padahal, kegagalan itu guru yang paling berharga dalam kehidupan. Dia ngajarin kita untuk rendah hati dan cara memperbaiki langkah kita. Kegagalan itu ngasih kita armor buat hadapi hidup yang penuh kejutan. Dia ngajarin kita buat tetap realistis dan nggak takut ambil risiko. Karena sejatinya, kegagalan itu bagian dari resep sukses. Begitu kita sadar akan hal itu, kita bakal punya momen aha yang bisa mengubah segalanya. Nomor 9. Mastering manajemen waktu. Manajemen waktu itu kayak seni yang sering diremehin, padahal penting banget. Tapi, jangan salah sangka, nggak semua waktu kita harus tercurah buat kerja kok. Waktu buat chill, ngehobi, upgrade diri, dan yang paling penting, quality time sama keluarga, itu semua adalah bahan bakar buat jiwa kita yang sehat dan bahagia. Harusnya ada juga loh, beberapa jam setiap hari yang kita sisihkan buat ngejar apa yang benar-benar kita pengenin dalam hidup. Mengatur waktu dengan bijak itu bikin kita lebih mandiri dan tajam dalam ngerjain tugas. Sayangnya, masih banyak yang kelabakan dalam mengelola waktu. Yuk, jadiin manajemen waktu ini skill wajib yang kita kuasai. Nomor 10. Skill bertahan hidup yang kekinian. Kecelakaan gak kenal waktu dan tempat, makanya punya pengetahuan tentang pertolongan pertama itu vital banget. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Kita semua harus bisa skill dasar kayak P3K dan CPR, bikin api, berenang, baca kompas, navigasi peta sampai ganti ban mobil. Dan itu baru permulaan loh. Belajar bela diri juga penting banget buat melindungi diri kita dari bahaya yang mungkin datang. Sayangnya, meski beberapa sekolah udah mulai ngajarin hal-hal ini, masih belum jadi bagian wajib dari kurikulum. Padahal,
Kalau kita belajar semua ini dari kecil, bukan cuma bermanfaat, tapi juga bisa bikin kita jadi manusia yang lebih siap dan tangguh. Menurut kamu, apa lagi yang seharusnya diajarin di sekolah tapi belum? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-temanmu. Buat konten seru lainnya, klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga cek video-video kita yang lain. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.